Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan risalah Islam sebagai agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Di pertemuan terakhir kita menghabiskan tentang puasa, tentang masalah puasa. Sekarang kita lanjutkan untuk i'tikaf. Tentang i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabatun. Monggo dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabatun wa lahu syartani an-niyyatu wal labatu bil masjid wa la yakhruju min al-i'tikafi Al-mandur illa li hajatin insani aw udrin min haidin aw maradin la yumkinul maqamu ma'ahu wa yadqilu bil waqti. Oke. Jadi i'tikaf, apa i'tikaf itu? I'tikaf itu apa itu? Sering kita dengar namanya i'tikaf. Ada istilah nanti wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamillah. Jadi i'tikaf itu lebih dipahamkan untuk berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid, melakukan entah itu baca Al-Quran, entah itu sholat dan seterusnya. Intinya adalah al-usul atau al-usul bil masjid, itu i'tikaf. Lah i'tikaf itu sunnatun mustahabatun. Namanya i'tikaf itu sunnah mustahabatun yang dianjurkan. Sunnah muakkad kalau boleh saya katakan. Sunnah yang memang betul-betul diperintahkan, dianjurkan. Terutama nanti i'tikaf pada 10 hari terakhir. Terutama i'tikaf pada 10 hari yang terakhir. Ini
di poin nomor 17. Jadi al-ijtihadu fil asri al-awaqit atau fil asri al-awaqit. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu kalau 10 hari yang terakhir beliau itu i'tikaf. Di poin nomor 18 juga jangan lihat itu al-i'tikaf. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, karena Rasulullah SAW ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan. Adalah Nabi Muhammad SAW itu i'tikaf pada akhir-akhir di bulan Ramadan, 10 akhir-akhir di bulan Ramadan. Itu i'tikaf. Kalau pada bulan puasa itu dianjurkan pada 10 hari terakhir itu betul-betul kita nyari-nyari. Kalau di riwayat Bukhari Muslim dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Nanti bulan April insyaallah kita sudah puasa, insyaallah tanggal 3 insyaallah. Tanggal 2-nya hari raya. Itu menurut kalendernya Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu kalau idata qala al-ashr, kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Mi'zar itu kain sarung itu yang dipakai bawahan gitu. Yang dimaksud dengan syadda mi'zarahu itu Nabi Muhammad selama 10 hari terakhir itu enggak melakukan itu, enggak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Wa ahya lailahu. Pada malam-malam 10 hari terakhir itu beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Jadi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu Rasulullah betul-betul menghidupkan malam-malamnya, tidak melakukan hubungan suami istri, dan keluarganya dibangunkan semua, istrinya dibangunkan semua untuk melakukan apa? I'tikaf. I'tikaf itu boleh dilakukan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah. Pokoknya berdiam diri di masjid diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau riwayat At-Tirmidzi memakai kalimat yajtahidu fil ashri al-awakhir. Jadi ijtahada yajtahidu ijtihadan. Itu berarti ada upaya yang khusus, yang bersungguh-sungguh untuk menghidupkan pada malam 10 hari yang terakhir. Itu namanya apa? I'tikaf. Lah, muncul pertanyaan, apakah i'tikaf itu bisa dilakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan? Jawabannya iya. Jadi i'tikaf itu kapanpun, kecuali nanti akan ada uzur. Ada usul-usul tertentu. Jadi maka disebut dengan sunnatun mustahabbatun. Jadi namanya i'tikaf itu sesuatu sunnah yang memang betul-betul dianjurkan. Kalau saya lebih cenderung kepada sunnah muakkadah, yang memang sunnah yang betul-betul dikuatkan. Manfaatkan kalau umpamanya jenengan itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu biasanya jenengan dapat unta pendapat untuk dapat unta, tapi rata-rata kesenangan dok gitu. Kadang-kala imamnya wis kate mari khotbah kayak tiris kayak teko. Nah, itu apa model menunggu. Di sini kalau Jumatan berapa? Kalau imamnya sudah naik mimbar berapa orang? Banyak sudah. Sudah banyak ya. Banyak, alhamdulillah. Nah, tapi kadang-kala di dalam kosong, di luar wis utang-utang ada konsumsi. Walau syartani, dan i'tikaf itu ada 2 syarat. Ya, kalau jenengan ingin melakukan i'tikaf itu ada 2. Syaratnya cuma 2, rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jenengan pas ketika mau i'tikaf niat betul karena Allah. Kembali pada posisi niat kemarin, saya mengatakan tidak harus diucapkan.
tidak harus diucapkan. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengucapkan karena dalam rangka untuk membantu saja. Yang kedua, walabthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Jadi iktikaf itu tidak bisa dilakukan di rumah, dan bisa dilakukan di rumah. Tapi yang namanya iktikaf itu dilakukan di dalam masjid. Ngedong-dongnya jenengan 10 hari terakhir iktikaf di juru kamar, wiritan di juru kamar, dan iktikaf itu di dalam masjid. Pada masa itu memang sempat karena ingin mendirikan malam-malam 10 yang terakhir itu sampai ada yang mendirikan tenda di dalam masjidnya Nabi Muhammad SAW untuk wanita-wanitanya. Wanita-wanitanya karena memang rumahnya agak jauh dari masjid, pengen tinggal di masjid untuk 10 hari terakhir, akhirnya masang tenda di dalam masjid. Itu tidak masalah. Oh, tidak sih masang tenda di Al-Falah ya. Itu susah kalau di Al-Falah pasang tenda itu. Jadi takbir bisa memberikan fasilitas. Pas ketika 10 hari terakhir mungkin ada orang yang ingin iktikaf di situ. Biasanya fasilitas untuk iktikaf di 10 hari terakhir di Al-Falah kira-kira. Tidak ada ya? Belum ada ya? Makan sahur saja. Untuk istirahatnya malam tidak disediakan ya? Ya, sediakan. Tapi memang ya tempatnya kita terbatas seperti ya, terbatas. Tapi ada yang bawa mobil sendiri, tidurnya di dalam mobil pengasuhnya. Bawa mobil sendiri. Baik, itu iktikaf. Jadi iktikaf itu ada di dalam masjid. Jenengan niat bismillah karena Allah untuk melakukan iktikaf itu sudah sah, sudah sah. Nah, kemudian walayah rujuk dan dia tidak keluar dari masjid. Kalau sudah iktikaf, niat iktikaf gak keluar dari masjid. Termasuk dulu yang sudah saya sampaikan, kalau masuk ke masjid dan kemudian sudah diadzan, jenengan masuk masjid kemudian adzan, itu etikanya jenengan tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat yang memang betul-betul mendesak. Kalau sudah adzan, dulu pernah kita bahas di bab masjidan, pernah saya sampaikan itu. Minal i'tikaf fi al-manduri, dari iktikaf al-mandur yang memang dinadarkan. Ada namanya nadar. Ada orang bilang, kalau nanti saya sukses saya tak iktikaf, itu berarti al-i'tikaf al-mandur. Ada iktikaf yang dinadarkan. Kalau sudah jenengan melakukan nadar, itu berarti sudah harus wajib. Ada iktikaf yang nadar, ada puasa yang nadar. Intinya kalau nadar itu wajib dilakukan kecuali nadar yang bermaksiat kepada Allah, itu tidak boleh. Tidak keluar kalau sudah iktikaf, tidak keluar illa li hajatil insan, kecuali dari hajatnya manusia. Al-udrin atau alasan min haidin, dari haid. Ini ada muncul pertanyaan lagi akhirnya ya. Orang haid itu boleh tidak duduk di masjid? Kalau di mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau di mazhab Syafi'i tidak boleh. Makanya teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama itu betul-betul keras berkenaan dengan masalah orang haid berdiam diri di masjid. Tapi kalau di Majelis Taklim di Muhammadiyah lebih cenderung longgar, karena melihat ilat hukumnya kenapa. Kalau di dalam Al-Quran itu cuma memakai abiri sabil. Ubur itu kan artinya lewat. Illa abiri sabil, kecuali lewat. Kalau dari Nahdlatul Ulama saklek, tidak boleh orang yang haid, orang yang nifas itu di masjid kecuali hanya sekedar lewat. Tapi kalau di Muhammadiyah lebih cenderung pada posisi yang ilat hukum. Kenapa tidak bolehnya itu kenapa? Itu yang dimaksud dengan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ibu-ibu kalau haid ikuti ngaji begini benar? Ya benar ya.
Ibu-ibu di sini kalau head tetap ikut ngaji di sini atau sama Pak Tamir sudah diperbolehkan? Hah? Ada yang masih ngaji. Kalau Muhammadiyah menyebut al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Jadi larangan untuk berdiam diri di masjid itu karena dikhawatirkan itu tadi. Dikhawatirkan namanya wanita kalau sedang haid itu kan yo netes dan sebagainya itu kan. Dikhawatirkan nanti terkena dan najis dan seterusnya. Tapi kalau ilat hukumnya itu ilat hukumnya itu sudah bisa dihilangkan. Sekarang sudah ada pempes, sekarang sudah ada roti, ya gitu ya. Pokoknya pakai roti atau pakai pempes dan itu bisa dihilangkan, maka itu akhirnya seperti di Muhammadiyah diperbolehkan. Itu perbedaan, Pak. Perbedaan. Kalau di NU benar-benar tidak boleh, yoko gak boleh. Masuk kayak pempes, masuk kayak roti itu tetap gak boleh. Karena ayatnya pakai abili sabil. Dari sinilah bedanya NU sama Muhammadiyah. Di Muhammadiyah kadang-kadang memakai kontekstual, pakai ilat hukum, Lanjutnya, haid. Dan nanti tidak boleh wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalau nanti kita sudah iktikaf di masjid gak boleh. Ambil bojone pada iktikaf di dalam masjid merong-bungan peluk-pelukan gak boleh. Itu dimaksud dengan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Au maradin atau sakit. La yumkinu al-maqamu ma'ahu, yang tidak memungkinkan untuk al-maqamu ma'ahu, untuk berdiam diri bersama orang yang sakit tersebut. Wa yabtilu bil waqi, dan kemudian namanya iktikaf itu jadi batal kalau melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh iktikaf sambil melakukan hubungan istri. Jangankan untuk melakukan hubungan suami istri, untuk bermesra-mesraan, peluk-pelukan, cium-ciuman tidak boleh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Di juz yang kedua. Clear ya? Iktikaf sudah selesai. Berarti kita sekarang masuk di bab haji. Bab haji ini dibahas sekolah. Oke. Ya. Apakah ada berdasarkan waktu minimal? Misal ketika di bulan Ramadan kan boleh iktikaf. Seperti kita dalam negara selama Jumat ya. Seperti kita dari datang dari mana, kemudian mau sholat subuh, ketika siang. Nah, ketika mau sholat subuh ya kita tidak apa, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi dengan adzan jam 4 tadi pas jam 4 ya, kira-kira kalau lebih jam 4 adzan. Di sini tadi pas jam 4 tak lihat, tapi pas adzan jam 4. Datangnya jenengan itu jam 4 kurang 10 menit. 10 menit itu kemudian diniatkan iktikaf apa boleh? Boleh. Tidak ada batasan minimal ataupun maksimal. Baik. Kita sholat subuh, habis itu di sini baca Quran. Cuma kadang ngobrol yang istilahnya apapun itu gitu, bahas dakwah, bahas masalah, tentunya bukan hal yang sia-sia, bahas masalah urusan masjid. Apakah itu termasuk melanggar keperluan iktikaf? Yang jelas yang namanya iktikaf tadi itu adalah bentuk fil masajid. Dia itu berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah. Jadi pas ketika iktikaf itu ya fokus ibadah, salat, baca Quran. Nah, kalau untuk cakap-cakap itu termasuk yang mengeluarkan diri dari konteks iktikaf itu sendiri. Ya, nanti kalau ada waktu khusus untuk ngobrol, lebih baik ngobrol aja dulu, selesai baru kemudian. Jadi kalau yang namanya iktikaf ya wis. Jadi tidak melakukan hal-hal yang selain ibadah mahdhah yang dia lakukan.
subuh digandeng dengan i'tikaf. Habis sholat subuh i'tikaf. Maksudnya misal subuh kan nggak langsung pulang. Subuh, kemudian sholat duha atau wudu gitu. Karena kan utamanya kan sudah keluar sebelumnya. Ketika di antara itu ada percakapan selain ibadah makruh, apakah keutamaan jumlahnya juga gagal atau pertama? Jadi yang menjadi terganggu itu i'tikafnya. Kalau untuk surutnya tidak, selama memang yang dilakukan dalam konteks koridor ibadah makruh ataupun ghairu makruh. Kita kan ngomong-ngomong begini ya, dalam konteks dakwah ya. Nanti surut masuk kita sholat surut, tidak terganggu sholat surutnya, tidak terganggu selama memang ya beda lagi kalau jangan di dalam masjid ngomong si orang genah-genah, ngomong si orang genah-genah seperti itu. Hajinya tetap haji dan umrah. Lanjut, kita pernah haji. Ada yang sudah haji ya sini Bapak Ibu ya. Insyaallah. Yang belum mudah-mudahan segera. Minimal umrah. Dan sekarang ini masih ditunda ya. Teman saya sampai hari ini belum berangkat umroh. Padahal sudah daftar udah lama. Sampai hari ini udah berangkat. Kasihan juga. Mau berangkat ditunda. Tak apa-apa, kita belajar teorinya dulu. Mengerti perbedaan haji, umrah, mengerti perbedaan rukun, wajib, itu apa dan seterusnya. Kita bicara sedikit tentang masalah haji. Baik, sebelum kita masuk di syarat-syarat haji, saya katakan bahwa haji itu termasuk bagian dari rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Nomor 2, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Dalam riwayat haji diletakkan nomor 4. Kalau jenengan amati di Arba'in An-Nawawi di hadis yang nomor 3, itu haji diletakkan yang nomor 4. Itu sebenarnya tidak masalah dalam periwayatan lima. Lah kalau memang namanya haji itu adalah rukun Islam, maka kita tidak perlu untuk sok-sokan. Kalau sudah haji harus dipanggil Pak Haji. Untuk dong-dongnya gak diceluk Pak Haji muring-muring. Untuk dong-dongnya gak diceluk Abah muring-muring. Gak diceluk Umi muring-muring. Nadi-nadi ngekoplok putih. Tidak ada hubungannya itu. Panggilan Pak Haji, Umi itu kadang-kadang muring-muring. Lah aku naik lu mau kaji, lu warang nih. Oh itu loh ya. Jenengan yang melakukan sholat 5 waktu kan tidak dipanggil Pak sholat, Bu sholat kan? Tidak toh? Jenengan melakukan zakat kan tidak dipanggil Pak zakat, Bu zakat kan? Jadi haji itu rukun Islam. Dan itu man istata'a ilaihi sabila. Nanti akan kita bahas syarat wajibnya itu apa. Jadi biasa saja kalau orang sudah naik haji itu biasa saja. Dan nanti setelah pulang haji nanti akan tampak hajinya diterima atau tidak itu kelihatan nanti kelihatan. Dan yang jelas kalau sudah pulang haji, kalau hajinya diterima, di antara tandanya itu akan ada perubahan. Sing biasanya mau wedit malah orang wedit. Sing belianane senengane ngeceprek ora jelas malah dikurangi. Itu ada perubahan-perubahan. Jadi perubahan haji itu tidak terletak pada kopiahnya nabi-nabi di kopiah putih. Bukan itu perubahannya itu. Ada juga Pak naik haji cuma sebagai pencitraan toh. Naik haji cuma sebagai pencitraan, umrah sebagai pencitraan. Monggo dibaca syarat itu wujubil haji. Warra itu ada alif juga. Warra
Bukan. Kembali pada wawujudu. Azadi itu mudhof ilaih. Warahilatu wa takhliyatu at-tariqi Wa takhalliyatu tariqi. wa takhliyatu at-tariqi wa imkanul Masih baik. Wasyarat itu wujubil haji sab'atu asya. Syarat-syarat wajibnya haji itu ada 7. Ada 7 perkara. Jadi orang itu diwajibkan haji kalau 7 hal ini sudah ada. Yang pertama, al-Islamu Islam. Yang wajib melakukan haji itu cuma orang Islam, bukan non-Muslim. Jadi yang haji itu wajib, haji itu orang Islam. Yang nomor 2, wal bulughu, balik. Kalau sudah balik, lahir searek cilik, belum ada wajib haji. Yang ketiga, wal aqlu, berakal. Lewat stres, mau gendeng, mau depresi, tidak wajib untuk melakukan haji. Wal hurriyatu, wal hurriyah itu artinya merdeka. Kalau pada zaman itu masih ada namanya budak. Kalau dia statusnya budak, dia tidak wajib melakukan haji. Wa wujuduz zati, wujudnya zati, zat itu bekal. Jadi kalau jenengan itu melakukan haji, maka rumah yang jenengan tinggalkan, kalau maunya bapak-bapak, itu kalau haji, maka nafkah selama dia tinggalkan itu, nafkah selama dia tinggalkan untuk melakukan haji itu harus terpenuhi. Jadi harus terpenuhi. Dan jenengan nanti ke sana pun juga harus ada bekal. Bekal yang paling utama itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi sebaik-baiknya bekal ketika haji itu ya takwa. Itu hubungannya dengan haji. Faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji, di juz yang kedua. Lihat ya. Jadi wujudul zati. Jadi kalau mau haji, bekalnya sudah harus betul-betul cukup. Betul-betul cukup, termasuk yang ditinggalkan di rumah. Kalau tidak pakai ONH plus ya kurang lebih biasanya 40 hari itu. Kalau pakai plus itu biasanya 2 minggu sudah pulang. Ya betul. Jadi biasanya kalau plus itu ngambil haji. Kan sebenarnya haji itu kan cuma sebentar. Tanggal 8 sampai tanggal 12 atau sampai tanggal 13. Kalau memakai untuk yang lempar jumrohnya yang pakai tanggal 11 sama 12 saja. Karena di tanggal 12 itu nanti bisa melakukan haji wada, tawaf wada. Jadi tanggal 13 dia bisa pulang. Kayak Pak Dokter di RSI Yunisma itu pakai plus. Enggak sampai 2 minggu sudah pulang. Enggak pakai sampai 2 minggu sudah pulang. Jadi kan nanti mulai tanggal 8 itu. Tapi biasanya kalau ke Menak itu tanggal 8 kan biasanya mabit di Mina itu ya. Tapi enggak, karena nama mabit di Mina bukan rukun. Biasanya langsung nanti ke Arafah itu tanggal 9 itu. Dan itu pun wukuf di Arafah mulai zuhur. Setelah itu baru kalau sampai menjelang maghrib baru nanti ada di Musdalifah itu. Jadi wujudus zati itu ya bekal. Nah sekarang ini untuk haji berapa Pak? Untuk daftar haji dulu kita masih 25 untuk daftar, 2 orang 50. Gak tahu kalau sekarang. Masih kalau sekarang mungkin sudah 32 lebih untuk daftarnya saja mungkin. Masih 25. Kalau kita dulu masih 25. Nah, wujud jadi lebih. Saya kira orang. Kemudian kalau sudah wujud jadi, maka yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 5 warahilatu. Rahilah itu kendaraannya. Kendaraan rihlah. Kalau rihlah itu bepergian. Tapi kalau rahilatu itu apa?
Kira-kira naik haji ke sana kalau dulu kan pakai kapal laut. Sekarang bagaimana pembiayaan untuk ke sana bisa pakai pesawat. Watakhaliyatu tariqi, yang dimaksud dengan watakhaliyatu tariqi itu sudah posisi aman. Takhaliyah itu sepi, tariq itu jalan. Sepinya jalan itu yang dimaksud aman. Nah kalau umpamanya pada posisi di Palestina yang model semacam itu, di Palestina yang dibombardir oleh Israel dan sebagainya, tidak memungkinkan untuk melakukan haji, itu namanya sudah tidak takhalliyatut thariq. Kalau corona seperti ini termasuk gimana? Takhalliyatut thariq itu sudah aman. Kalau corona ini termasuk meninggalkan keamanan lebih. Akhirnya sampai pemerintah Arab Saudi menyetop untuk tidak melakukan haji. Nggak tahu sekarang sudah dibuka lagi ya. Tapi bagaimana katanya mau ada virus baru lagi. PPKM-nya dicabut untuk Nataru. Nanti hari raya kira-kira PPKM ada lagi ya. Karena ada virus baru, katanya bulan Maret virus baru mau diluncurkan lebih ya. Masya Allah. Jadi itu namanya watakhaliyatut thariq. Jadi kalau sudah aman, betul-betul aman, betul-betul aman. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 7, wa imkanul masiri. Imkan itu memungkinkan, masiri itu untuk melakukan perjalanan. Kalau naik pesawat ada mendung, ada apa sehingga terkendala pesawat tidak bisa naik, wis mau gimana lagi? Kalau dulu naik kapal laut ternyata ombaknya begitu luar biasa tidak memungkinkan untuk berlayar, ya mau gimana lagi? Zaman dulu pakai Haji Ahmad Dahlan, pakai Haji Asy'ari ke sana itu kan berlayar. Orang cerita sama saya, dulu pas ketika haji belum ada pesawat itu luar biasa, ning laut itu berapa? Di lautnya tok itu berapa? Itu perjalanannya. Di lautnya tok. Ya kalau sekarang enak. Kita terbang dari Surabaya, nanti kita langsung ke Jeddah. Enak kalau langsung ke Jeddah. Nanti kalau sudah sampai di Jeddah, nanti kita langsung ke Madinah. Karena nanti mikot makaninya itu kita kalau dari Madinah enak. Kalau mikot makani kan ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau kita orang Indonesia biasanya nanti dari Jeddah itu langsung ke Madinah di Madinah. Dan kalau umpamanya berangkatnya lebih awal, kan umpamanya kalau tanggal 8 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah itu katakanlah 1 April gitu saja ya. Kita buat 1 April umpamanya 8 Dzulhijjah. Lah datangnya itu tanggal 15 Maret. Lah berarti kurang 2 minggu ya. Nah, selama 2 minggu itu lah nanti bisa memilih dia memakai haji ifrad atau memakai haji tamattu atau memakai haji qiran. Kalau sunnahnya itu pakai ifrad, Pak. Sunnahnya itu pakai ifrad. Ifrad itu adalah mendahulukan haji dulu baru kemudian umrah. Tapi rata-rata orang Indonesia menggunakan tamattu. Itu kalau dalam Al-Qur'an, wa man tamatta'a bil haji ilal umrati wa man tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Jadi kalau orang melakukan haji tamattu wajib membayar dam. Ini menyembelih kambing. Rata-rata orang Indonesia memakai yang tamattu, yakni umrah dulu. Tanggal 15 Maret nyampe dari Jeddah kemudian ke Madinah sudah. Lah nanti dia melakukan umrah dulu. Melakukan umrah itu sebentar umrah itu. Nanti ihram di Dzulhulaifah di Bir Ali namanya. Setelah ihram kemudian dia datang ke Masjidil Haram untuk tawaf. Setelah tawaf kemudian dia sa'i. Setelah sa'i tahallul ya semari umrah itu cuma itu aja. Umrah itu cuma itu saja. Jadi sebenarnya kalau umrah itu satu hari itu sudah cukup umrah. Beda dengan haji. Kalau haji kan mulai dari tanggal 9. Kenapa saya mengatakan tanggal 9? Karena untuk yang tanggal 8 mabitnya di Mina itu ada yang memahami rukun atau bukan rukun. Nah, kalau dianggap bukan rukun, ya berarti langsung mulai tanggal 9 wukuf di Arafah.
Bedanya begitu Pak. Lihat ya. Insya Allah yang sudah haji sudah bisa membayangkan, oh yang belum haji mungkin tidak apa-apa, harus secara teori tahu dulu. Insya Allah mudah-mudahan dengan membahas seperti ini ada barokah, nanti Allah akan mengantarkan kita ke sana. Insya Allah. Yang terpenting niat dulu, yang terpenting niat dulu, tata niat sekuat-kuatnya. Perkara nanti turun berangkat urusan dulu. Nabung langsung daftar dulu. Yang penting daftar dulu kalau bisa, daftar dulu. Baik ya. Ini wajibnya haji. Baik, kita masuk di rukun haji. Enggak perlu praktek kan? Enggak perlu praktek kan kita. Praktek nih gini kayak bertawaf di wa arkanul haji arba'atun. Rukun-rukun haji itu ada 4. Yang pertama al-ihramu ma'an niyati. Ihram, niat ihram bersama memakai ihram dengan niat. Jadi kan kenal yang namanya baju ihram, ya kan? Kalau untuk laki-laki 2 lembar putih. Jadi saya tadi sudah bilang pakai mikot makani yang ada di Zulhulaifah yang ada di Bir Ali. Hati-hati juga di sana, itu banyak copetnya juga. Di sana itu memang meskipun tanah suci, orang melakukan kurang ajar itu pakai. Jadi nanti kalau bawa tas di sana itu setelah kan biasanya nanti Bir Ali itu kalau ada jeding buahnya. Nah di situ tuh jenengan mandi boleh sebelum pakai kain ihram, jenengan boleh potong kuku. Pakai minyak wangi, tapi minyak wanginya tidak boleh di kainnya itu, di tubuhnya saja. Tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai sesuatu yang berjahit. Kalaupun pakai sendal, tidak boleh menutupi mata kaki. Jadi di Bila Ali mandi keramas seperti mandinya mandi junub, dan kemudian niat sambil memakai ihram, pakai baju ihram. Itu namanya, ini rukun. Kalau tidak dilakukan hajinya tidak sah. Sing paling penak memang ya di Bir Ali itu. Namanya Bir Ali atau Zulhulaifah itu yang paling enak untuk mikot makani. Kalau untuk mikot zamani mulai bulan Syawal. Bulan Syawal itu sudah 3 bulan sampai pada Dzulhijjah 1 sampai 8. Clear ya? Wal wuqufu bi Arafah. Rukun yang nomor 2 kalau haji itu adalah wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah ba'da duhur. Nanti ba'da duhur di Arafah itu sholatnya di jamak qashar. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Itu wukuf di Arafah. Panas luar biasa. Tapi sekarang sudah banyak pohon-pohon, sudah mulai ada pohon-pohon di wukuf di Arafah. Gunakan di wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah untuk sholat, untuk baca Quran, untuk i'tikaf, untuk berdoa, macam-macam. Itu di wukuf di Arafah, di padang Arafah. Ini puncaknya haji di wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Panas. Nomor 3, wat-tawafu bil bait. Itu tawaf di Masjidil Haram. Ini yang dimaksud tawaf di Masjidil Haram ini untuk rukun haji namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu setelah melakukan tahallul, habis melakukan Jumratul Aqobah. Jumratul Aqobah itu tanggal 10. Nanti kan ada Jumratul Ula, ada Jumratul Wusta, dan ada Jumratul Aqobah untuk tanggal 11, tanggal 12. Itu tawaf ifadah. Nanti ada tawaf qudum, sama namanya tawaf wada. Kalau tawaf qudum itu begitu sampai datang ke Mekah, lah itu tawaf, itu namanya tawaf qudum. Lah kalau untuk yang tawaf wada itu dilakukan tanggal 12
12 atau 13 ya. Itu kan nanti di Al-Quran ada wadkurullaha fi ayyamin ma'dudah faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Jadi pada waktu di situ nanti di Jumratul ada jumrah kan masing-masing. Kalau Jumratul Aqabah tanggal 10 cukup 7 kerikil. Nanti kalau untuk yang tanggal 11 tanggal 12 itu masing-masing 21 kerikil. Karena langsung ada 3 Pak, langsung ada 3. Sunahnya kalau konteksnya kalau pas ketika yang Jumratul Ula itu sebelah kanan. Kalau untuk Jumratul Wusta yang di tengah ini kita ke sebelah kiri. Nanti yang nomor 3 itu tengah-tengah, tak bisa. Itu tanggal berapa? Nah kalau untuk tawaf ifadah ini adalah tawaf ketika habis tahallul, habis oleh berjumpa Aqabah itu, kemudian tahallul sebentar, boleh ganti, dan nanti kemudian ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Nah setelah tawaf ifadah baru kemudian wasa'yu bainas Shafa wal Marwah. Setelah tawaf ifadah baru melakukan apa nanti? Sa'i. Sa'i itu dari Shafa wal Marwah. Bukitnya sudah ada begitu kelihatan tuh Bapak. Ya, sudah dibangun. Kalau dulu pada zamannya Ibu Hajar bukitnya dinaikin. Sekarang ini sudah lantainya sudah marmer, sudah tutup kayak kaca gitu. Jadi kita pucuk itu. Itu namanya Shafa wal Marwah. Nah, ini rukunnya haji. Ini kalau tidak dilakukan tidak sah. Bedakan dengan yang namanya wajib haji. Kalau wajib haji itu kalau tidak dilakukan ada denda. Ada denda. Tapi wajib ini harus dilakukan. Kayak tadi ada mabit di Mina, ada mabit di Musdalifah, ada lempar jumrah itu tadi, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, itu ada yang menyebut sebagai wajib tapi bukan rukun. Bisa terbayangkan di Pak, insyaallah. Yang mati itu yang di Mina itu Pak, yang di terowongan Mina itu luar biasa. Itu gunung itu ditolong di apa namanya, di Dadekno bolongi, gunung gede dibolongi. Itu yang sekarang sudah enak Pak. Tenda-tendanya pun juga bagus-bagus, sudah dipandang, ada tenda-tenda yang bagus. Lanjut, sekilas sambil dibayangkan. Nah ada arkanul umrah, beda Pak, haji sama umrah. Maka di dalam Al-Quran disebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji ada rukun sendiri, umrah ada rukun sendiri. Kalau ada orang umrah berarti dia belum haji. Kalau orang itu haji berarti dia umrah gitu loh Pak. Ojo sampai keliru. Ada orang melakukan umrah baru menulis aku harus haji, keliru. Haji sama umrah itu beda. Haji sama umrah itu berbeda. Kalau orang haji pasti melakukan umrah. Kalau orang umrah dia tidak melakukan haji. Kalau haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kalau umrah boleh dilakukan kapan saja. Dan biasanya banyak orang-orang yang punya uang itu umrahnya itu di bulan Ramadan. Ya, kalau orang-orang yang punya uang biasanya dia nyari umrahnya itu di bulan Ramadan. Karena nanti di 10 hari terakhir dia akan mengikuti i'tikaf di sana 10 hari terakhir. Nyeleni, ayo nyeleni Pak. Saya juga ingin sana lagi. Nyeleni. Arkanul umrah. Arkanul umrah itu cuma 3. Kalau haji rukunnya 4, ya. Kalau haji rukunnya ada 4. Kalau rukunnya umrah itu ada 3. Bedanya di sini. Perbedaannya di mana? Di wukuf. Kalau haji ada wukufnya, kalau umrah tidak ada wukufnya. Nanti kalau ada orang
mulai-mulai di peci putih, mari teko umroh. Wah, aku mari wukuf iki ono ketok keroe. Ketok keroe. Jarine umroh tapi kok ono wukuf, ono keroe. Sekarang kan banyak, ayo dhek lunga ning Surabaya sak wulan. Mulai dodongi ngaku wis lunga haji. Banyak orang-orang model begitu Pak sekarang. Ya Allah. Ya, lunga ning Surabaya sak wulan itu baru mulai-mulai ngaku lek haji. Melek kloter ndi? Melek kloter Surabaya. Ngono saiki. Orang sing ngaku, "Loh sama sudah sudah ikut kloter mana? Kloter NTT saya ke sana, data di NTT." Tenanan lagi. Ikut kloter NTT. Jadi supaya kepingin cepat berangkat, cepat dapat kuota, akhirnya nyari yang kuotanya banyak sedikit. Kalau di Malang ini Pak, jenengan daftar bisa jadi 10 tahun baru berangkat, bahkan 20 sampai 30 tahun baru berangkat. Ya, baru berangkat. 14 tahun baru berangkat. Gak tahu kalau sekarang sudah berapa? 28 tahun baru berangkat. Masya Allah. Di Malang. Tapi jenengan tidak usah khawatir. Pokoknya daftar aja dulu. Masalah berangkat apa enggak itu urusan belakang. Dua-duanya pada posisinya adalah perlu kita lakukan. Umrah itu seumur hidup satu kali. Pak, ini 28 tahun. Sementara saya punya uang untuk umrah. Apakah dibuat daftar dulu? Apakah umrah sehingga tidak daftar? Nah, ayo mana yang dilakukan? Saya lebih cenderung untuk daftar dulu. Saya lebih cenderung daftar dulu. Karena yang haji itulah yang wajib yang rukun Islam. Kalau saya lebih cenderung untuk daftar dulu. Perkara nanti setelah itu saya yakin begini Pak, saya punya keyakinan ketika jenengan sudah mendaftarkan haji, maka rezeki itu pasti dilancarkan dan pasti jenengan akan bisa. Kalau saya lebih cenderung untuk daftar haji. Perkara nanti antri sampai 28 tahun, saya lebih cenderung memilih haji. Karena orang itu kalau dia umrah, kalau dia itu umrah dia berarti belum menunaikan kewajiban haji. Dan untuk kewajiban haji tidak bisa digugurkan dengan umrah. Ya. Pertanyaan berikutnya, apabila kita mendaftar haji sambil menunggu sampai 28 tahun, apakah kita itu bukan kewajiban membolehkan? Boleh. Boleh. Jadi kita daftar. Kita sudah daftar sambil tunggu sampai 28 tahun. Kita kemudian umroh, tidak masalah. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Berkali-kali pun juga tidak apa-apa. Tapi saya ingin mengatakan seumur hidup itu adalah satu kali. Ketika jenengan itu tetangga-tangga ini ketelaya. Sementara jenengan sudah umroh atau sudah haji satu kali, maka yang wajib itu adalah nolongin. Ada orang itu bolak-balik umroh tapi tonggo ini ketelaya gak itu tidak benar. Yang umroh yang kedua, ketiga, keempat itu oleh Allah dilirik belas. Ya, jadi karena gengsinya itu atau mungkin apa, dia lebih mendahulukan umroh daripada itu. Nah, umpamanya begini, punya uang, dia umroh. Untuk yang nomor dua, dilihat tetangganya ketelaya, maka yang benar adalah batalkan umroh. Itu bantu orang-orang yang pakai. Jadi boleh Pak. Jadi pas ketika jenengan belum dipanggil untuk haji, itu boleh jenengan melakukan
umrah boleh. Ya mudah-mudahan kita semua bisa umrah. Sekarang lagi ada talangan oleh orang talangan ini. Ya talangan umrah baik, boleh Pak. Ada yang lain? Baik. NU sama Muhammadiyah berbeda tentang masalah batal haji. Kalau NU boleh batal haji dilakukan oleh siapapun di NU. Sehingga kalau di sana itu bayar sekian ratus real. Saya itu kaget pada waktu itu ibu haji sendirian, bapak mau sudah bapak. Tiba-tiba di sana ibu ditawari biro untuk batal haji, bayar sekian ratus real. Kaget saya. Pulang-pulang cuma bawa sertifikat, membawa sertifikat itu sekian ratus real. Kalau di Muhammadiyah tidak bisa. Yang membatalkan haji itu harus anak kandungnya yang sudah haji. Bapak saya sudah berangkat, sudah daftar, sudah lunas, tinggal berangkat tok diambil oleh Allah. Nah itu yang membatalkan kalau di dalam konteks majelis takjid, saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Saya lebih cenderung pendapat yang kedua di majelis takjid bahwa yang membatalkan itu adalah anak kandung. Karena konteksnya di dalam riwayat Muslim itu ada 3, sedekah, puasa, sama haji. Dan kalau dibatalkan oleh selain anaknya itu pakai kias. Sementara di dalam hadis riwayat Muslim cuma 3 yang dibatalkan itu haji, sedekah, sama puasa. Itu anak kandung semua. Sehingga di majelis takjid menyebut anak kandunglah yang boleh membatalkan haji, itu pun ketika dia sudah melakukan haji. Dan pas ketika dia sudah daftar, sudah lunas, kayak seperti bapak saya maunya dia, ternyata tidak berangkat, maka saya meyakini beliau sudah dianggap haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu tinggal berangkat saja beliau kemudian meninggal. Ya. Dan akhirnya ya harus dikembalikan uang itu boleh kalau untuk aturan sekarang boleh digantikan langsung. Kalau sebelumnya itu harus datang pulang, jadi ditarik kemudian datang lagi. Itu Pak. Oke. Kalau saya lebih cenderung pendapatnya Muhammadiyah. Kalau tidak begitu nanti ada orang-orang semacam itu tadi di sana batal nombor duit Pak. Nggak ada duit berapa ratus real. Ibu saya tanya habis berapa sama ibu di sana. Sekian ratus. Waduh, Masya Allah. Oke. Cukup ya? Insya Allah gitu. Betul Ustaz. Saya pernah berdebat terkait batal haji yang memang harus anaknya ya. Iya. Ini kan yang diarahkan Ustaz. Saya sendiri waktu itu kan belum haji. Jadi bapak ini tetangga ya, saudara lah. Itu enggak boleh yang membatalkan haji itu anaknya belum bisa haji kabeh itu. Belum haji ya saya yang akan berangkat lagi. Dipakai ya. Udah, anaknya enggak apa-apa. Dan ternyata memang harus anaknya yang sudah haji. Iya. Itu jadi istimbatul ahkamnya begini Pak. Kenapa kok terjadi perbedaan? Di dalam Al-Quran ada kata-kata surat An-Najm, laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, wala tazidatu lisra ukhra. Seseorang itu tidak bisa mendapatkan sesuatu apapun kecuali yang dia usahakan. Satu. Dalil yang kedua tentang saya sampaikan riwayat Muslim tadi. Puasa, kemudian sedekah sama haji, itu anak kandung. Metode istinbatnya itu begini Pak. Orang yang pertama mengatakan batal haji itu atau yang lain-lain itu tidak nyampe sama sekali. Kenapa? Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Ini metode pertama. Ini kaum dhahiri, madhab dhahiri, sehingga hadis ini harus dibuang karena bertentangan dengan laisa lil insani illa ma sa'a. Istinbat yang nomor 2, hadis yang 3 ini tadi, boleh untuk mengkhususkan yang keumuman ayat. Ini yang dipakai Muhammadiyah.
Sehingga karena dia disebut sebagai mukhassis, mukhassis itu yang mentaksiskan, mengkhususkan yang umum, maka yang nyampe cuma 3 ini tadi: puasa, haji, sedekah. Selain itu tidak nyampe. Istinbat yang ketiga ini digunakan oleh teman-teman NU, teman-teman Nahdlatul Ulama, tidak pada posisi hadis Muslim yang sebagai mukhassis terhadap umumnya ayat, tapi esensinya nyampe atau tidak dari orang lain. Kalau sudah yang diambil itu adalah nyampe atau tidak dari orang lain esensinya, maka akhirnya semuanya akan nyampe. Maca Fatihah dikirim nyampe, batal haji nyampe, apa mana? Itu karena memakai istinbat yang nomor 3. Kalau memakai istinbat yang nomor 3, artinya seperti sekarang. Bacakan Fatihah, saat Fatihah saya dulu. Itu karena pakai istinbat yang nomor 3. Karena dianggap esensinya dari orang lain sampai ke orang yang mati, sehingga siapapun itu namanya pakai kias. Sementara sebenarnya Imam Syafi'i sendiri mengatakan la qiyasa bil ibadah. Tidak boleh ada kias di dalam masalah ibadah. Saya sepakat dengan yang majelis takjil. Ini dasarnya kuat. Satu pakai surat An-Najm, yang satu memakai riwayat Muslim. Riwayat Muslim ini sebagai mukhassis, mengkhususkan daripada keumuman ayat. Gitu. Sehingga saya pun juga ada posisinya menggebu-gebu untuk membatalkan haji bapak saya. Bapak saya sudah niat, sudah lunas, tinggal berangkat di satu tahun. Saya meyakini beliau sudah haji. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu, dengan izin Allah nanti saya bisa berangkat. Karena memang katanya di Indonesia 28 tahun. Kalau diperbolehkan pakai batal haji orang lain, pakai kias istinbat yang nomor 3 tadi, mafsadahnya lebih besar, Pak. Mafsadahnya lebih besar. Ada muncul bisnis-bisnis seperti itu. Bisnis, Pak. Oh, duitnya pakai, Pak. Di sana itu ada mutawif, anak-anak masih muda-muda itu, Pak. Anak-anak muda. Ada mutawif kita pas kita ke sana itu anak Madura. Lulus sana di sini kuliah kok piye? Dia bilang saya tidak kuliah di sini. Lah terus, yo ngaji di Masjid Haram, nemplek ngaji. Lah terus dari mana? Dia uang itu dapat dari mutawif. Apa mutawif itu? Kok guide-nya umroh haji itu loh, Pak. Jadi kalau pas umroh itu kan, mohon maaf, orang umroh itu banyak plesirnya daripada ibadahnya. Tenanan deh, umroh itu 1 hari udah selesai, Pak. 1 hari udah selesai. Umpamanya jadikan umroh di sana 10 hari, di sana 10 hari. Yang 1 hari umroh udah selesai. 9 hari gawe opo? Lah itu tur nang Jabal Uhud, delok makame sahabat Hamzah pamannya Nabi yang kena banjir itu dan sebagainya. Tur ke sini, tur ke sana. Itu umroh itu banyak plesirnya. Lah kalau umpamanya haji pun juga begitu. Haji berangkatnya keri-keri. Padahal hajinya cuma 8 sampai 12 atau 13. Lah nanti nunggu 3 minggu buat apa? Akhirnya muncul yang namanya arba'in. Ada orang melakukan arba'in. Clear cukup? Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik. Jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan bila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.